Dulu itu kan orang bisa tenang ya mendengar karena ada Kasman, ada Prawoto, ada Safruddin Pranegara, ada Natsir, ada Sukiman. Mas Umi bisa nyebut siapa saja hari ini karena kan pertarungannya kan sedang berlangsung. Nah, kalau kita lihat sekarang ini pernyataannya Jokowi banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, dengan nilai demokrasi, seperti seharusnya muncul petisi-petisi yang lain itu. Tentu sebagai ketua umum punya kalimat untuk mengajak orang-orang kembali ke rumah besar umat Islam yang bernama Masyumi, karena Masyumi didirikan oleh Muhammadiyah dan NU. Praktek-praktek pemilu yang selama ini dilakukan pilpres yang dilakukan, apakah tidak melakukan kecurangan? Mungkin refleksi ya, menjelang milad ke-79 Masyumi, mungkin ada hal-hal yang perlu dipanggil memorinya sehingga masyarakat bisa melihat bahwa ini Masyumi bukan partai ujuk-ujuk. Nggak mungkin, Bang. Kenapa? Oligarki teman saya, Bang, menyatakan dia siap bakar duit. Yang penting Anies tidak dapat tiket. Kenapa? Mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Pada waktu Anies jadi gubernur, Anies tidak melanjutkan program mereka yang namanya. Kalau menurut analisa atau menurut pemahaman keilmuan dan pengalaman sebagai seorang pengacara atau seorang ahli hukum, bagaimana nih Jokowi ini kira-kira bisa ditangkap, nggak bisa dipenjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini kita sampai kepada sebuah perjalanan yang cukup perlu menjadi perhatian karena kita berada pada acara Uat Bertamu yang mana kita sedang berhadapan dengan sosok tokoh legendaris pada masa-masa beliau berada di DPR RI, dan hari ini beliau semakin mengokohkan komitmennya dalam peran-peran sebagai aktivis dan pengelola partai yang berhaluan Islam. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Wat, Ustadz Alfian Tanjung, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kebalik-balik, saya menjadi host ya. Pemirsa, hari ini kita jumpa dengan Bapak Dr. Ahmad Yani. Beliau adalah seorang lawyer senior. Beliau seorang tokoh pergerakan politik yang pernah menjadi newsmaker di saat-saat beliau menjadi anggota DPR RI di DPR RI Senayan, di masa beliau menjadi perwakilan dari sebuah partai yang pada kesempatan pemilu ini belum bisa masuk menjadi anggota DPR RI. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Kita akan awali dan kita menyapa kepada Bang Ahmad Yani. Gimana Bang Ahmad Yani? Katanya baru pulang dari Tanah Suci ya? Alhamdulillah, baru selesai beberapa hari yang lalu. Kita melaksanakan umroh. Umroh ini memang kita laksanakan, kita punya komunitas lah ya. Dulu aktivis tahun 80-an, 70-an itu. Ya, teman-teman bujangan ya? Ya, teman-teman bujangan waktu kita rejim Orde Baru itu yang selalu memberikan kaderisasi kepada kawan-kawan, termasuk satu di antaranya yang sekarang sudah menjadi tokoh nasional kan, yaitu Ubed dan lain sebagainya. Oh, bersama dengan beliau ya? Enggak, pada waktu itu kita itu melakukan kaderisasi lah. Oke, kader-kader yang dibimbing oleh Bang Ahmad Yani ya? Grup kita pada waktu itu ya, itu yang menamakan namanya Seragalu. Oh gitu. Seragalu itu Senen Raya 30. Kebetulan di tempat kantor saya. Itu merancang demo-demo dan lain sebagainya pada waktu itulah. Bang Ahmad Yani waktu di Mekah kemarin mendoakan Indonesia nggak? Kita tetap sebagai kewajiban kita sebagai pemilik sah Republik ini, kan kita harus jangan menjadi impriority. Jangan minder ya. Jangan minder. Negeri ini milik kita. Jadi negeri ini diperjuangkan oleh kakek-kakek kita, pejuang-pejuang Islam, ya kan, mujahid-mujahid Islam, tokoh-tokoh Islam, intelektual-intelektual Islam, sultan-sultan Islam itu, sehingga lahirnya Indonesia ini. Maka kita sebagai generasi yang ada sekarang ini tentu kewajiban kita lah untuk mempertahankan dan tetap mendoakan agar negara ini tetap berada seperti itu. Memang walaupun mengalami pasang surutnya. Seperti itu. Baik, pemirsa, kita ingin mengajak pemirsa memanggil memori pada bulan Juli 2023. Kita sudah mendengar dari Bang Ahmad Yani yang pernah selama 2 tahun dijadikan peserta pasif di di kelompok petisi kritis yang menentang Orde Baru, petisi 50. Iya, jadi pemirsa ini menarik. Bang Ahmad Yani seorang kader, seorang pengkader. Setelah saya ikuti beberapa waktu belakangan ini,
kelihatannya Bang Ahmad Yani memang serius untuk mengawal Masyumi menjadi sebuah partai yang bisa dijadikan tempat berlabuhnya aspirasi umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. Saya akan awali dengan pertanyaan agak berat, Bang. Semua orang tahu hari ini partai politik itu dipandang dengan sinis. Ada kawan kita yang mungkin dikenal sebagai kawan yang partainya dianggap kumpulan orang-orang yang cukup terjaga dari segi akhlak, dari segi karakter, dari segi moral. Belakangan ini pun kawan-kawan ini agak goyah. Nah, makanya lalu kata Betawi bilang, nih apalagi nih Masyumi nih, mau ngapain lagi nih? Apa determinasi Masyumi? Jadi mungkin kepada pemirsa kita akan tanyakan pada Pak Ahmad Yani yang saya biasa akrab memanggil Abang. Kepada Pak Ahmad Yani ini, apa istimewanya Masyumi? Partai-partai yang lain aja udah pada tenggelam gitu, gimana tuh? Yang harus kita pahami bahwa Masyumi itu adalah role model sebuah partai. Saya kira tidak ada satupun orang yang bisa menyangga atau bisa membantah bahwa role model partai yang pernah hadir, jadi kita tidak hadir dalam ruang yang kosong ya, yang pernah hadir dan pernah menghiasi, bahkan mengambil peran-peran penting dalam sejarah keindonesiaan ini adalah Masyumi. Dan itu tidak pernah tergantikan sampai saat ini. Walaupun orang menyatakan itu kan masa lalu. Ya kan, orang selalu menyatakan masa lalu, tapi masa lalu yang pada waktu itu kita punya yang namanya modal sejarah yang luar biasa itu masih relevan dan sangat relevan kalau kita hubungkan dengan peran-peran partai politik yang ada sekarang ini. Orang akan menuduh atau memberikan asumsi bahwa Masyumi ini bernostalgia gitu ya. Mungkin Abang bisa jelaskan apa alasan-alasan argumentasi yang membuat kita optimis dan kita bisa melihat bahwa Masyumi ini layak untuk eksis dan layak mungkin ketika insya Allah pemilu ke depan ini akan menjadi salah satu peserta pemilu dan dia punya suara yang signifikan. Dan ini kalau saya ya sebagai orang yang juga bergaul mungkin sebagai juniornya Bang Ahmad Yani juga saya menangkap bahwa sebetulnya orang kalau dibilang gue udah malas sama partai, ngomong doang, baru-barunya doang, sebelum jadi doang, udah jadi ternyata nah begini begitu. Sekarang kembali ke Masyumi. Bisa nggak Bang disebutkan faktor-faktor atau argumentasi optimisme terhadap Masyumi bisa menjadi salah satu partai yang bisa menampung dan mengartikulasikan aspirasi umat Islam? Yang pertama kan tadi saya menyatakan bahwa kita harus menyatakan ini baik atau buruk, jelek atau tidak jeleknya, fungsi atau tidak berfungsi sebuah partai kan harus punya pembanding. Iya. Kan kita nggak bisa tanpa pembanding. Tak kala kita menyatakan malam kan ada pembandingnya siang, iya kan? Tak kita menyatakan salah, berarti ada pembanding yang benar. Nah, tak kala kita kenapa masyarakat sekarang ini sangat frustasi, ya kan, kalau kita bilangkan frustasi atau tidak percaya lagi dengan partai politik, karena memang kehadiran partai politik sekarang ini tidak sebenarnya hakikat sebuah partai politik. Partai politik hadir hari ini hanya sebagai tempat transit dari orang-orang dalam rangka hanya sekedar untuk mengejar kedudukan, hanya sekedar mengejar atau mengaktualisasi dirinya seperti itu. Tapi dia tidak memahami betul hakikat dari sebuah gerakan yang namanya partai politik itu. Sebenarnya partai politik ini di Indonesia ini adalah kekuatan yang paling sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada yang lebih penting dari sebuah partai politik. Konstitusi kita yang mengaturnya sekarang ini. Kita bisa bandingkan sebuah ormas ya yang cukup besar, bahkan mungkin lebih kaya daripada republik ini, yang namanya Muhammadiyah. Anggotanya begitu banyak, asetnya begitu banyak, lembaga pendidikannya begitu banyak, badan-badan usahanya begitu banyak di mana-mana sektor, tapi dalam hal-hal tertentu ya kan mereka tidak bisa ikut menentukan dalam kebijakan-kebijakan yang sangat penting, karena konstitusi kita tidak memberikan tempat kepada yang namanya ormas itu. Nah, partai politik itu diberikan tempat yang sangat tinggi, tapi memang masalahnya adalah peran partai politik itu tidak bisa meletakkan tempatnya yang sebagai tinggi itu sebagai fungsi-fungsi partai, mengagregasi, memperjuangkan, membuat memperjuangkan, mengagregasi, menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi yang ada di baik dalam konstituennya, pengikutnya maupun kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Yang itu yang menurut saya ini yang gagal dilakukan partai politik. Nah, kalau kita menyatakan bahwa kerusakan sekarang ini yang begitu masif, apalagi di bawah rejimnya Jokowi 10 tahun ini bertambah parah kita sekarang ini, karena itu semua peran partai politik.
paling tidak ingin saya menyatakan 70% itu adil dari partai politik. Nah, oleh karena itu maka menjadi sangat penting sekali, menjadi sangat punya peran strategis sekali partai politik itu hadir. Tapi partai politik mana yang hadir? Itulah yang saya kemukakan itu tadi. Kita harus mempunyai role model yang pernah hadir. Jadi kita tidak juga hadir di dalam ruang yang kosong. Bahwa proses peradaban ini adalah kelanjutan dari sebuah peradaban yang lalu. Dia tidak pernah ada di dunia ini adalah sesuatu yang baru. Dia merupakan kesinambungan, kontinuitasnya seperti itu. Nah, kalau ditanyakan apa yang membedakan karakter Partai Masyumi dengan partai-partai yang lain, saya kira itulah yang dipangkas sebenarnya oleh rejim Orde Baru. Masyumi itu kan dipangkas oleh rejim Orde Lama dan dipangkas oleh rejim Orde Baru, sehingga fungsi-fungsi partai sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan itu hanya terargumentasi dengan hal-hal yang bersifat praktis development, pembangunan, tidak membuat ciri-ciri yang lebih mendasar. Nah, kalau ditanyakan apa yang membedakan watak ciri dari Partai Masyumi itu, bahwa Masyumi itu kan menghimpun tentunya kalau kita lihat ada sebuah gerakan politik Islam. Karena Masyumi adalah sebagai wadah gerakan politik Islam itu untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi politik Islam di tengah-tengah pluralisme dan pilihan orang-orang tua kita dahulu itu tidak memilih yang namanya kerajaan, tidak memilih yang namanya kesultanan, tapi memilih yang namanya republik. Maka instrumen republik itu adalah tidak mau ada melalui yang namanya instrumen partai politik. Itu istihad yang diambil oleh depanding. Kalau dulu kan begini Bang, dulu itu kan orang bisa tenang ya mendengar karena ada Kasman, ada Prawoto, ada Safruddin Pranegara, ada Natsir, ada Sukiman. Masyumi bisa nyebut siapa saja hari ini karena kan pertarungannya kan sedang berlangsung, kompetisi sedang berlangsung. Saya kira banyak orang, sekarang banyak sekali anak-anak muda sekarang, ya kan, anak-anak biologis dan anak-anak ideologis Masyumi itu banyak sekali. Cuman mereka tidak teraktualisasikan. Kenapa tidak teraktualisasikan? Memang media yang selama ini menutup mereka. Nah, yang sekarang menurut saya satu demi satu muncul tokoh-tokoh yang baru-baru seperti itu. Kita lihat banyak tokoh-tokoh baru, ya kan. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa model Pak Kasman, sekarang semua muncul juga tokoh-tokoh itu. Kita bisa hitung, ya, bisa lihat di kalangan namanya Muhammadiyah banyak anak-anak muda Muhammadiyah yang muncul, ya kan. Di kalangannya HMI begitu banyak tokoh-tokoh HMI, di kalangan PMII, di kalangan yang namanya pemuda Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, yang itu saya kira ada dua arah dalam kaderisasi itu. Ada kaderisasi yang mereka sudah terkaderisasi di organisasi-organisasi Islam, ya kan? Karena Pak Nasir itu kan dia tidak terkaderisasi di Partai Masyumi, karena dia sudah menjadi tokoh di luarnya. Tapi ada juga kader yang terkaderisasi di partai seperti itu, yang jenjangnya seperti itu. Nah, saya kira sistem yang itu yang mungkin masih bisa kita laksanakan. Nah, saya ingin masuk ke dalam ciri watak sebuah partai politik. Masyumi ini kan tadi saya kemukakan adalah partai yang bersifat ideologi dia. Partai ideologinya, basis ideologinya itu jelas Islam. Nah, orang sering menyatakan kalau Islam seolah-olah politik aliran. Di mana di dunia ini yang tidak ada politik aliran? Semuanya partai politik itu partai yang bersifat partisipan. Dia partisipan itu pasti ada yang namanya partisipasinya, ada aliran-alirannya yang mau diperjuangkan, tergantung platformnya. Nah, Masyumi kan tentang tentu ide dan gagasan Masyumi ini Islam. Nah, kenapa kita Islam? Kita meyakini, tentu sebagai seorang Muslim meyakini betul bahwa Islam ini bisa menjawab pokok-pokok persoalan yang ada. Ya, tapi kan kita tidak bisa memaksakan sebagai yang kita pahami seperti itu dengan menggunakan cara-cara tidak demokrasi, karena pilihan kita ada pilihannya demokrasi. Oleh karena itu nilai-nilai spirit ajaran Islam itulah yang harus dirumuskan dan ditransformasikan yang bisa diterima secara plural. Orang bilang gini Bang, kan udah ada P3, udah ada PKS, udah ada partai, katakanlah partai umat yang ikut pemilu kemarin, udah ada partai-partai yang Islam dan berbasis Islam. Ngapain lagi ada Masyumi? Saya kira kita membutuhkan masih banyak partai Islam. Jawabannya seperti itu. Karena yang belum ada itu adalah membangun sebuah kebersamaan. Tahun 55 banyak juga partai-partai yang ada itu seperti itu. Karena segmen masyarakat ini ada juga yang belum tertampung. Oke, kita lihat P3.
Kan sedih, kita kan sama-sama pernah kader P3 nih Pak, Ustadz Alfian Tanjung. Ya kan, P3 ini kan partai yang didirikan semangat awalnya memang partai itu dipaksa oleh rejim Orde Baru dengan kebijakan politik pada waktu Orde Baru itu untuk melakukan penyederhanaan partai. Makanya saya suka bilang partai pemaksaan persatuan. Iya, ya kan? Itu kan, tapi kan di samping apa namanya ada pemaksaan, tapi membawa hikmah yang luar biasa yang selama ini partai-partai Islam itu tidak bisa dikonsolidasikan, ya kan? Tapi dengan paksaan Orde Baru dengan sendirinya bisa terpaksa bergabung kan, walaupun mengalami proses, ya kan? Tapi kita melihat bahwa gabungnya partai Islam itu luar biasa awal-awalnya P3 itu. Bagaimana P3 bisa memperjuangkan nilai-nilai, tidak hanya nilai-nilai Islam yang diperjuangkan. Kalau kita melihat tadi disebut saya di petisi 50, aktif di petisi 50, salah satu praksi yang menerima delegasi petisi 50 itu satu di antaranya Partai Persatuan Pembangunan yang memperjuangkan. Kan sederhana sebenarnya. Kalau mau kita pakai tolak ukur apa yang diungkapkan oleh kenapa petisi 50 lahir, mungkin sekarang ini banyak sekali petisi-petisi yang lahir, ungkapan Presiden. Petisi 50 itu kan hanya ungkapan Pak Harto pada waktu itu sederhana, baik di Cijantung maupun di Pekanbaru, yang menyatakan kalau nanti ada orang mau merubah undang-undang dasar, ya kan, kita culik aja satu anggota MPR. Nah, kata-kata culik itulah menurut tokoh-tokoh itu ada kata-kata yang tidak tepat dikeluarkan oleh seorang presiden, karena itu adalah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini pernyataannya Jokowi banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, dengan nilai demokrasi, seperti seharusnya muncul petisi-petisi yang lain itu, walaupun muncul juga akhir-akhir ini petisi 100, ya kan. Baik, pemirsa, kita akan mulai mencoba membabakkan dalam beberapa hal. Kita coba fokus sedikit tentang Masyumi. Tentu semua tahu Masyumi sebuah kelembagaan partai yang didirikan pada tanggal 7 bulan November 1945 oleh dua sayap Garuda Islam. Tanggal 7 November nanti jelas akan sampai kepada sebuah Milad Masyumi yang ke-79. Mungkin saya akan mulai yang agak sedikit ngeledek nih Bang Ahmad Yani. Itu gambarnya kapan balik lagi? Ini kayaknya saya adalah orang yang ngeri sedap. Saya bilang nih kayak tameng brimob, saya bilangnya. Ini saya mau tanya nih sebagai seorang ketua umum, sebagai lawyer senior, nanti saya akan bergerak dengan pertanyaan lain. Saya ingin dulu nih, kapan balik lagi? Kan ada nyanyian kan, bintang bulan Masyumi Palu Arit PKI. Nah, sekarang gambarnya nggak begitu, orang bingung. Pala banteng PNI. Iya, baik. Nah, gimana tuh Bang? Bisa balik lagi? Kita sekarang dalam proses perubahan, ya kan. Insya Allah, alhamdulillah proses di notaris sudah selesai. Tinggal ada proses kita mendaftarkan ulang di Kumham dan insya Allah nggak ada masalah. Kemarin kan perubahan itu kan kena menjelang pemilu lah. Iya. Insya Allah lah. Baik, pemirsa, saya adalah salah seorang yang dengan Bang Ahmad ini sama-sama di P3 pada masa-masa sebelum ini. Dalam perjalanan dakwah, perjalanan saya bersilaturahim, saya berjumpa dengan seorang tokoh tua di Cipanas namanya Ki Thohir, umur 98 tahun. Saya jumpa dengan tokoh Masyumi di Boyolali. Ini mungkin cerita buat abang sebagai ketua umum ya. Saya itu datang baru duduk, karena dia dengar saya ini punya hubungan struktural dan hubungan emosional dan lain dengan Masyumi. Nggak sampai 5 menit itu Bang, itu meja makan tuh udah penuh semua. Saya ini sangat bangga dengan Masyumi gitu. Nah, sekarang yang jadi persoalan buat kita, Masyumi hari ini jelas masih jauh daripada alam sense of ya, secara kepemilikan rasanya kita tetap harus menanyakan ulang. Tapi paling tidak saya ingin pada kesempatan kali ini Bang Ahmad Yani bisa menyampaikan pada masyarakat luas bahwa Masyumi layak untuk dilirik, dipahami, diikuti, bahkan mungkin didukung, dipartisipasikan. Tentu sebagai ketua umum punya kalimat untuk mengajak orang-orang kembali ke rumah besar umat Islam yang bernama Masyumi. Karena Masyumi didirikan oleh Muhammadiyah dan NU, NU dan Muhammadiyah. Silakan Bang. Yang pertama tadi saya kemukakan tadi ya, bahwa Masyumi itu kan kesepakatan dari ormas-ormas Islam yang ada. Usia Masyumi itu nggak lama. Usianya itu kalau kita lihat dia berdiri tahun 47, ya kan? Terus dipaksa bubar tahun 60. Ya kan, itu berarti hanya berapa tahun ya? Berdiri 45 Bang. 45 7 ya. November. 7 November 45 betul. 7 November 45 47 itu HMI ya. Saya ingatnya HMI juga.
Jadi 45 ke 2 tahun 60. Itu berarti 15 tahun. 15 tahun. Tapi dalam jangka 15 tahun itu berapa banyak prestasi yang sudah dibuat oleh Masyumi terhadap negara ini? Atau kalau kita mau balik, berapa hutang negara ini terhadap Masyumi? Allah, begitu besar loh. Mau kita hitung satu demi satu tuh. Iya. Seperti itu. Mulai dari perdebatan di Piagam Jakarta, 4 tokoh Masyumi itu yang dari kalangan Islam itu, ya kan? Terus dalam keadaan kita diserang, agresi, mosi integral Pak Nasir, itu Masyumi juga. Ini semua pemimpin-pemimpin kita ditawan. Pak Saripudin Parwinagara membuat PDRI, sehingga banyak sekali. Dan memang ada orang menyatakan sering bahwa seolah-olah Masyumi ini bubar. Sebenarnya bukan bubar, dia dipaksa bubar karena apa yang diperjuangkan Masyumi pada waktu itu, saya mendengar langsung dari Pak Nasir dan lain sebagainya, itu kehadiran mereka yang dianggap memberontak quote and quote PRRI itu adalah ingin menyadarkan pemerintah pusat yang terlalu sentralistis, satu, ya kan? Yang kedua, terlalu dekat sama PKI, ya kan? Yang ketiga, diduga kalau tidak ada tokoh-tokoh politik, ya kan, yang hadir pada waktu itu di Sumatera ke PRRI, jangan-jangan ini bagian dari proksinya Amerika. Seperti itu. Maka mereka menyadarkan, itu menghentikan bahwa kalau kita berbeda boleh kita sama pusat, tapi menyelesaikan persoalan dalam negeri tidak boleh kita mengundang orang luar, itu tokoh-tokoh Masyumi. Kita selesaikan ke negara ini dengan urusan kita sendiri. Nah, itulah yang, tapi sayang respon pusat itu selalu saja dengan bukan pendekatan dialog. Ini kalau kata Rocky itu selalu menggunakan otot, tidak menggunakan akal sehat, dialog, tapi mengirim pasukan, sehingga itu terjadi. Nah, jadi terlalu banyak piutang Masyumi. Nah, kenapa kita ingin membangkitkan kembali Masyumi ini? Sebenarnya kita tidak hanya ingin bernostalgia, karena kita sebagai anak cucu baik biologis maupun ideologis dari Masyumi ini, kita harus terpanggil. Negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Negara ini sudah sampai ke lampu kuning yang sudah menyala ke merah, sudah di ujung jurang kehancuran. Oleh karena itu perlu menyelamatkan. Memang keterpanggilan setiap menyelamatkan itu selalu datang generasi muda, tokoh-tokoh Islam untuk menyelamatkan bangsa. Nah, kita terpanggil. Kita menganggap bahwa kiblat bangsa kita ini udah jauh melenceng, terutama 9 tahun atau 10 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi ini seperti itu. Ustadz Alfian Tanjung kan juga sering berpidato kan, sering berceramah, ya kan, yang menyebabkan pidato-pidatonya yang ada kalanya kan harus mengambil risiko kan. Itu kan pilihan kita kan, sempat ditahan, dan saya kan nyaris juga ditangkap, ya kan, seperti itu. Zamannya Orde Baru ya bolak-balik aja kita ditahan seperti itu. Nah, jadi menurut saya kenapa kita ingin menghadirkan bahwa berpolitik itu tidak hanya sekedar transaksi, tapi kita mau melahirkan Masyumi. Berpolitik itu melahirkan pada akal budi, melahirkan nilai-nilai etika dan moral. Politik itu tidak hanya transaksi menang dan kalah. Bagaimana kita ide dan gagasan, mungkin ide gagasan kita belum bisa diterima dekade sekarang, tapi mungkin dekade berikutnya, pemilu berikutnya, masyarakat sadar bahwa ada yang diperjuangkan oleh Masyumi itu ternyata betul dan benar, mereka akan berpaling. Menyadarkan masyarakat itu ada tugas yang tidak boleh berhenti, seperti itu. Baik, pemirsa, Pak Ahmad Yani ini adalah seorang ketua umum pimpinan pusat. Kita menyebut beliau dengan Dr. Ahmad Yani. Di sisi lain beliau adalah seorang pengacara yang sangat senior, bukan pemula, sudah advance. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang Jokowi ini diproses hukum, ditangkap, dipenjara? Kalau saya sebagai orang yang tidak membidangi hukum, udah kebangetan. Kalau menurut kita yang punya catatan soal kebohongan, soal 11.000 triliun, soal SMK, soal utang negara yang melampaui batas ambang 30%, dan banyak hal gitu. Kalau menurut analisa atau menurut pemahaman keilmuan dan pengalaman sebagai seorang pengacara atau seorang ahli hukum, bagaimana nih Jokowi ini kira-kira bisa ditangkap, nggak bisa dipenjara? Kan kepala negara, presiden, menteri, gubernur, bupati, memang dalam melaksanakan tugasnya atau menjalankan amanahnya, ada menyatakan dalam menangkap polisi kebijakan itu tidak boleh dihukum dalam bentuk pidana. Polisi kebijakan itu nggak boleh dihukum.
maka polisi kebijakan ini hukum bahwa dia tidak dipilih atau diturunkan atau diberhentikan. Kalau sekedar polisi kebijakan. Tapi kan Jokowi ini tidak hanya sekedar polisi kebijakan tadi. Ya kan, tidak sekedar itu, tapi ada hal-hal yang jauh lebih mendasar lagi. Contohnya adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai ideologi kita. Apa betul dia melaksanakan 10 tahun ideologi Pancasila katanya? Kalau menurut saya menyimpang dia, satu. Yang kedua, apakah betul dia tidak ada kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, grand policy yang dia lakukan itu tidak membawa keuntungan atau menguntungkan pihak lain? Itu dalam delik-delik korupsi. Nah, kalau dia dilakukan itu, maka menurut saya dia patut untuk diminta pertanggungjawaban. Karena ada orang mengatakan presiden kan tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban presiden hanya bisa diminta pertanggungjawaban polisi dia diturunkan atau di impeachment. Betul. Kalau hanya sekedar polisi kebijakannya. Tapi kalau di balik polisi kebijakannya itu ada yang bertentangan dengan ideologi, menjual, terus ada menyangkut ada kepentingan-kepentingan tergantung korupsi. Kita sudah punya yang namanya TAP MPR tentang KKN. Apa bukan terang benderang KKN yang dilakukan? Bagaimana dia merubah walaupun tidak langsung kan? Kan politik itu ada wajah muka, ya kan? Ada wajah belakang, ada front, ada back seperti itu. Memang di muka nggak nampak bagaimana dia merubah aturan dan lain sebagainya, tapi belakang dia bermain. Nah, menurut saya itu bisa diadili. Karena itulah maka harus memberikan catatan presiden bagi pemimpin-pemimpin ke depan itu tidak boleh sewenang-wenang. Bagi pemimpin ke depan tidak boleh melakukan kekuasaan yang diberikan itu sesuka-sukanya. Walaupun ada problem juga di parlemen kita yang harusnya mengontrol seperti itu. Tapi ada kebijakan. Contoh, apakah dalam membangun IKN sekarang yang dia lakukan boleh nggak presiden? Oke, dia punya kebijakan. Tapi dalam rangka membangun itu adakah yang diuntungkan? Kebijakannya itu merugikan. Utang, ada nggak pihak yang diuntungkan dalam utang itu? Utang kita bukan hanya 8.000 triliun. Kemarin kan Ibu Sri Mulyani hanya enak sekali dia menyatakan bahwa kita utang kita 8.000 sekian kan untuk kepentingan-kepentingan. Betul kita. Tapi bisakah kita mengaudit utang itu sendiri? Utang kita itu tidak hanya 8.000 triliun, itu utang pemerintah. Tapi bagaimana utang yang diselundupkan melalui utang-utang BUMN? Bagaimana utang-utang melalui yang namanya SUN dan lain sebagainya yang tidak tercatat di dalam neraca keuangan kita atau postulat anggaran kita yang menurut anggota Komisi 11 kawan saya juga, sahabat saya juga, Misbakun, lebih kurang 20.000 triliun lebih seperti itu. Mau dibayar pakai apa seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya menjadi logis, menjadi sah kalau kita bisa menuntut praktek-praktek pemilu yang selama ini dilakukan pilpres yang dilakukan apakah tidak melakukan kecurangan. Banyak contoh-contohnya. Trump juga bisa diadili dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Jokowi bisa diadili. Bisa ya pemirsa, bisa. Kata kunci bisa diadili tentu akan diurai dalam proses-proses yang akan ditempuh dalam beberapa waktu ke depan. Kita ingin masuk di pilkada ya. Pilkada kali ini pilkada serentak 515 pilkada diselenggarakan oleh yang namanya 37 provinsi minus Jogja, 415 kabupaten, 93 kota. Nah, untuk pilkada kali ini tanggal 27 November 2024, mungkin sebagai ketua umum Partai Masyumi ada pandangan-pandangan umum, ada pandangan-pandangan khusus. Karena bagaimanapun saya ingin mengundang dalam artian sebagai aktivis pergerakan politik juga kepada Pak Ahmad Yani ini untuk mengarahkan, karena kelihatannya kita akhirnya terpaksa dan dipaksa untuk membuat calon-calon yang diusung oleh teman kita PKS misalnya, itu sepertinya harus ditolak semua secara nasional. Menurut saya itu berlebihan ya. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan komunikasi atau kekurang cocokan dalam kompromi-kompromi politik. Tapi saya ingin dengar pengarahan secara umum bagaimana, Bang? Pertama, yang belum terjawab saya kira nanti akan sampai sebab akibatnya itu. Bahwa apa yang membedakan tadi Masyumi ya? Iya. Kita kan ingin membangun Masyumi ini, politik itu bermoral. Politik itu dengan ide dan gagasan. Kita harus punya ide dan gagasan bagaimana kita membangun Indonesia ke depan ini. Indonesia tanpa korupsi. Ya kan, bagaimana kita membangun sumber daya alam kita ini untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sebenarnya kalau ada pemimpin kita 50% aja amanah. Kita sudah mampu membayar utang kita 2000 itu. Ini negara kaya raya.
Negara ini betul-betul yang diberikan rahmat, ya kan, yang luar biasa dianugerahi oleh Allah kepada bangsa Indonesia ini. Ini betul-betul bisa mencapai negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kalau dia dikelola secara amanah. Masalahnya tidak ada amanah. Kepemimpinan kita nihil amanah. Baik itu di partai, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, bahkan di yudikatif kita udah semakin rusaknya total rusaknya itu. Dan semakin rusak total itu sejak rejim Jokowi ini. Jadi rejim Jokowi ini saya setuju apa yang dikemukakan oleh Bang Faisal Basri almarhum, bahwa Jokowi tidak hanya merusak sendi-sendi ekonomi, tapi dia juga merusak sendi-sendi demokrasi, seni budaya dan kultur semuanya. Jadi memang parah betul di bawah rejimnya Jokowi. Oleh karena itulah kita ingin tampil. Orang kita tidak ada. Oleh karena itu, tapi juga dengan proses masalah kekinian. Jadi mentransformasikan nilai-nilai yang ada yang pada dahulu yang diperjuangkan oleh Mas Wimi itu nggak pernah berubah. Nilai yang diperjuangkan itu nggak pernah berubah. Cuman dengan model pendekatan yang mungkin berubah. Nah, itu yang mungkin saya kira, dan kita akan menampilkan anak-anak muda di Masumi ini. Kalau dukungan yang diberikan kepada beberapa wali kota, bupati, saya baru masuk. Okay. Ini kan problem. Ini kan problem yang saya sudah tentang dari sejak dahulu, tapi partai politik lengah. Dulu kenapa partai ini kan pemilu kada ini tidak akan ada masalah kalau pada waktu ini Pak Ustadz Alfian Tanjung, pada waktu saya di DPR ini juga kita kritik juga kepada Presiden SBY kan, kita kan harus adil. Semua orang kalau keliru kita kritik, ya kan? Itu adil tuh, jangan karena kita dekat kita nggak kritik, itu kan nggak boleh. Islam tidak mengajarkan itu. Hatta kepada anak kita sendiri kan menegakkan keadilan itu menjadi penting. Betul. Itu kan itulah platform kita Masumi. Jangan karena teman kita nggak juga tidak adil kan. Persoalan ini berujung saya kira karena kekeliruan, saya mau menyatakan ini adalah kesalahan yang diambil oleh Pak SBY. Dulu pada waktu pemilu kita ini kan di konstitusi kita menyatakan kalau presiden itu dipilih memang secara langsung, tapi kalau untuk kepala daerah dipilih secara demokratis. Apa artinya? Bisa langsung, bisa tidak langsung melalui perwakilan, bisa juga diangkat. Karena itu berdasarkan yang namanya kearifan-kearifan lokal. Jogja itu nggak pernah dipilih. Kenapa? Jangan lupa kita, karena dia punya akar sejarah Jogja itu. Kenapa dia tidak dipilih? Kesultanan Jogja itu. Ya begitu juga Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara kan wali kota. Juga nggak dipilih. Nah, juga di daerah-daerah tertentu, di Papua juga ada hal-hal yang itu yang disebut namanya asimetris. Nah, kita pada waktu itu karena pemilihannya langsung kepala daerah itulah yang banyak membawa kepala daerah hampir 60% masuk penjara. Kenapa? Karena biaya pilkada ini sangat tinggi dan berbanding lurus ini hasil penelitian, hasil yang dilakukan riset yang dilakukan ada Australia, Perdiapis kan dengan kawan-kawannya melakukan riset terutama di daerah-daerah sumber daya alam yang kuat itu biaya berbanding lurus sangat tinggi. Kalimantan Selatan, Lampung, karena ada sumber-sumber daya itu biaya politiknya begitu tinggi. Untuk menjadi gubernur itu bisa mendekati ratusan atau melebihi 100 miliar lebih seperti itu. Jadi kita tentu tidak akan mendapatkan tokoh-tokoh yang bagus. Tentu orang yang punya uang atau orang yang diuangkan oleh para oligarki. Ya sekarang. Nah, itulah membuat banyak kepala daerah itu berutang budi kepada para pemodal, cukongnya atau oligarkinya. Sehingga dia kebijakan-kebijakannya koruptif seperti itu. Jadi sudah mulai dari cara pandang dia menyusun program saja, cara berpikirnya pun sudah koruptif. Karena dia berutang budi. Nah, itulah yang pada zamannya SBY itu mau dihapuskan dengan memilih pemilihan kepala daerah tidak hanya langsung melalui pemilihan tidak langsung seperti itu. Itu draft itu dibuat oleh pemerintah, saya di DPR pada waktu itu, dan seluruh ormas Muhammadiyah, NU melalui forum-forum yang mereka ambil putus, perguruan-perguruan tinggi semuanya sepakat ini malapetaka. Seperti itu. Akhirnya disepakati Kementerian Dalam Negeri, KPU pada waktu DMK mengadakan FGJ harus dirubah. Maka pilihannya pada mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Demokratis juga seperti itu. Nah, pada waktu itu Gumawan Fauzi, Menteri Dalam Negerinya, saya ingat betul, saya tanya, "Bang, ini serius
Pak SBY, rejim ini, Pak perintah SBY, ya akhirnya kita bersepakat. Tapi sayangnya memang undang-undang itu belum jadi, belum selesai. Pemilihan presiden udah selesai. Pemilihan Pak Jokowi 2014. Iya kan? Udah selesai. Jadi mentah lagi gitu ya? Bukan mentah. Karena komposisi pada waktu itu, iya kan? Pemilihan presiden terpilih Pak Jokowi, tapi DPRD-nya itu dipilih yang mayoritas adalah KMP, Koalisi Merah Putih. Yaitu koalisinya Prabowo Hatta pada waktu itu. Nah, melihat seperti ini kawan-kawan PDIP, wah kalau begitu gawat nih, kepala-kepala daerah bisa didominasi oleh KMP. Caranya pandang pada waktu itu hanya pandangan kepentingan sesaat. Oh kalau gitu kami tidak mungkin jadi peluang kan? Hanya berpikir sesaat pada waktu, tidak berpikir jangka panjang. Nah, hanya PDIP pada waktu itu menolak. Sehingga kita mengambil suara melalui puting pada waktu itu di paripurna. Saya ingat betul itu waktu malam-malam itu. Nah, Pak SBY waktu itu di luar negeri, ya kan, maka ada anekdot Pak SBY kan pada itu saudara Benny Karman, apa lupa saya, fraksi Demokrat pada waktu itu membawa pesan, ya kan, walk out atau all out. Kan ada. Nah, tapi akhirnya diputuskan menang melalui DPRD. Tapi sayang Pak SBY pulang itu diperpukan. Astagfirullah. Ya kan, diperpukan. Akhirnya pemilihan kepala daerah tidak lagi yang berjenjang, langsung diperpukan dengan membuat syarat-syarat. Kita protes. Saya ingat betul itu, saya dalam persiapan ujian disertasi itu dengan Prof. Bagirmanan. Bagirmanan menyatakan kepada saya, Pak, ya, Saudara Yani itu presiden sudah melanggar itu katanya. Bagaimana dia punya draft terus dia juga keluarkan perpu kan? Tapi pada waktu itu peralihan, kami sudah nggak DPR lagi, terpilih anggota DPR baru. DPR baru menerima perpu itu, jadilah tetap akhirnya pilkada langsung. Nah, tetap ini sekarang sudah terjadwal. Tapi kan begitu sistematis yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini. Menjelang harusnya kan pemilu kada itu udah dilakukan sebelumnya, tapi dilakukan penundaan. Kenapa mau berkata? Inilah akibatnya untuk Pilpres kemarin. Orang nggak ngeh. Kita pada waktu itu, saya dengan saudara Margarito, kalau nggak salah itu, kita sudah mempersoalkan. Bahkan dengan Anies saya sudah kemukakan, ini bahaya nih Mas Anies. Waktu itu ini, kalau nggak ada ini, kita nggak tahu ada kepentingan apa di balik ini. Kita belum tahu. Baru kita tahu ternyata kepentingan ini menyerang Pilpres, diangkatnya lah PLT itu. Itu loh. Nah kalau sekarang ini ada pilkada, sekarang kan dengan bahasa ini kan paket. Residu, sisa paket Pilpres sesungguhnya ini nih. Sehingga kadang-kadang sekarang ini, kemarin mencoba juga ditarik paket Pilpres lagi untuk DKI. Nah, kalau mau contoh kan, untuk DKI ini antara ya kan koalisi yang kemarin mendukung Pak Prabowo dengan yang mendukung Anies dengan Ganjar kan. Sehingga kita tahu Anies kan akhirnya bagaimana caranya kan tidak mendapatkan tempat atau nggak dapat tiket. Saya sesungguhnya sudah mendapat informasi Anies Rashid Baswedan ini tidak dapat tiket untuk menjadi gubernur itu jauh sebelumnya. Ada teman saya bendahara juga di Masumi, dia bilang, Bang, kita ini nggak boleh taruhan Bang, karena Islam. Tapi boleh juga Bang, katanya. Abang percaya nggak Anies nanti dapat calon untuk gubernur? Percaya, sebenarnya dapat. Karena dalam bayangan saya ada PKS, ada PKB, ada Nasdem. Ya. Nggak mungkin Bang. Kenapa? Oligarki teman saya Bang menyatakan dia siap bakar duit. Yang penting Anies tidak dapat tiket. Kenapa? Mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Pada waktu Anies jadi gubernur, Anies tidak melanjutkan program mereka yang namanya reklamasi itu. Sekarang apa yang terjadi? Tidak hanya reklamasi. Bagaimana ada proyek pembangunan swasta tidak masuk akal sehat kita, diprogramkan disebut dengan program strategi nasional PSN, yaitu PIK 2, PIK 3, BSD dan sebagainya. Yang Pak Said Didu terus memperjuangkan luar biasa. Bahkan di kampungnya Wapres sekarang, Ma'ruf Amin itu akan tergusur. Itu betul-betul mengalahkan yang namanya company seperti itu. Nah, jadi kalau disangkut pilkada yang sekarang memang ada problem. Ada problem. Kalau saya melihat memang problemnya ini juga problem partai. Gitu loh. Harusnya kan ada persenyambungan. Adalah kepentingan partai politik. Partai politik ini kan dia mengagregasi kepentingan konstituennya atau masyarakat pendukungnya. Kita ambil di DKI ini. Contoh, kita mau jujur. Apa iya konstituen PKS
kita bukan apa-apa, kita evaluasi kepentingan konstituen PKS atau masa pendukung PKS itu tidak menginginkan Anies. Mereka kan tentu Anies kan? Iya, betul. Seperti itu. Dukungannya mereka tuh maunya ke Anies. Bahkan ini saya dapat informasi dari Anies langsung ya kan pada waktu dapat kemarin itu. Bahkan sesungguhnya sudah ada tangan itu kan Anies dengan Anies bukan dengan yang Sohibul Imam seperti bukan tidak hanya sekedar Dewan Pengurus Wilayah. Cuman memang pada waktu itu tidak cukup syarat karena masih didominasi oleh yang namanya persentasi 20-25%. 25% popular vote, 20% kursi. Putusan Mahkamah Konstitusi kan membatalkan itu semua. Tapi sayangnya ya kan PKS kan bisa berdiri sendiri. Harusnya. Kenapa dia tidak tetap mengusung Anies gitu loh. Gitu loh. Tapi dia mengusung, ya itu kan pilihan politik mereka gitu kan. Tapi mungkin begini pemirsa, kebetulan saya 3-4 hari lalu jumpa dengan Pak Saihu gitu ya. Jadi kan memang mungkin Bang Yani juga tahu keputusan MK yang terakhir yang membuat 20% itu bisa menjadi 6,5 itu kan sebetulnya disahkan tanggal 1 Agustus. Tetapi diumumkan tanggal 20. Sementara pengumuman tanggal 20 loh Bang. Enggak, masih sempat kok. Enggak, karena tanggal 18 itu PDIP bisa tuh. Betul, tanggal 18 itu akadnya sudah disampaikan antara RK dengan Suswono, sudah ada perjanjian. Itu sebelumnya. Kalau kita mau buka ini saya dapat informasi dari Anies ya, karena itu buka ya. Sebenarnya akadnya itu adalah Anies dengan yang namanya mantan anggota DPRD DKI ini. Igo Ilham. Igo Ilham seperti itu. Seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa itu argumentasi kita kan nggak mau masuk perdebatan itu kan. Iya. Masuk perdebatan itu. Itu informasi yang sebenarnya masih bisa masalah itu kan. Kan orang sudah menduga, sudah rame. Bukan keputusan MK kan tidak seketika. Sudah orang akan prediksikan. Kalau memang dia seperti itu kan bisa dia tahan dulu dong. Iya gitu loh. Tapi kan kalau membuat alasan pospektum kan bisa. Ya, baik. Tapi itu haknya PKS lah seperti itu. Bagaimanapun masing-masing punya posisi untuk menjelaskan itu dan saya sebagai yang mewawancara ingin sampai pada 2 hal terakhir. Ada situasi secara internasional yang kelihatannya harus direspon, Bang. Maupun tidak, karena Abang ini kan presidennya Masyumi ini ya. Bagaimana bombardemen yang akhirnya menewaskan Hasan Nasrallah itu kan dirancang selama 30 tahun dan dibombardir dengan 85 ton, dan berbagai situasi yang ada orang memberikan kode bahwa ini akan ada perang dunia ketiga. Sebenarnya bagaimana geopolitik internasional sebagai pimpinan partai Islam melihat keadaan yang mengarah kepada sebuah konfrontasi perang dengan hulu ledak nuklir dan pola-pola perang yang kelihatannya akan berkepanjangan, yang ujung-ujungnya orang nanya nih, Indonesia jadi penonton apa jadi tukang mijit tombol bom nuklir nih atau gimana Bang? Ini kan sayangnya kepemimpinan kita sekarang ini kan pemimpin yang absen dalam kancah global. Kenapa absen? Memang dia tidak punya kapasitas, tidak punya kualitas, ya kan, untuk tampil di kancah internasional. Sorry to say lah ya, bicaranya aja kan nggak bisa ya kan, diplomasi seperti itu. Tapi kan kita masih punya harapan ke Pak Prabowo. Dia keliling kemarin itu kan luar biasa ya kan Pak Prabowo, kita lihat seperti itu. Jadi menurut saya memang perang sekarang ini saya kira orang salah memprediksi. Orang karena media barat makan masih dikuasai oleh media barat kan, media ini kan. Sekarang kemenangan saya kira kemenangan Palestina. Kan sesumbar Israel kan bisa membombardir dan memenangkan peperangan dengan Hamas itu hanya hitungan hari. Udah lewat setahun. Udah lewat setahun, bahkan kalau mau lihat babak belur, ya kan, Israel itu babak belur. Berapa banyak pasukan Hamas yang meninggal kan nggak bisa dihitung, nggak tahu kan berapa jumlahnya, ada, tapi nggak semasif saya kira anak-anak, bayi, rumah sakit. Itu menunjukkan frustasinya Israel. Betapa frustasinya Israel itu, makanya dia membabi buta rumah sakit dan lain sebagainya. Bahkan yang terakhir pasukan perdamaian dia sikat juga seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kekalahan telak betul Israel. Di diplomasi di tingkat internasional hanya tinggal
9 negara yang memberikan dukungan itu. Dari 9 negara itu kan hanya tinggal Amerika, ya kan, Australia dengan Israel dan negara-negara Pasifik. Negara-negara yang selama ini tidak mendukung Palestina, ya kan, untuk merdeka, mendukung. Eropa itu hampir sapu bersih semua seperti itu. Tinggalkan hanya negara di Amerika Latin dan lain sebagainya. Saya kira ini menunjukkan kemenangan, ya kan, kemenangan dari pihak Palestina, ya, seperti itu kan, untuk menjadi merdeka. Apalagi kemarin kan pidatonya Menteri Luar Negeri kita cukup luar biasa juga, kan, betul, saya Ibu Retno itu. Jadi menurut saya adakah peluang perang dunia ketiga? Ada, kalau Amerika ikut bermain, ya kan. Sepanjang Amerika tidak ikut bermain, ya kan, saya kira tidak terjadi, maka akan tetap menjadi perangnya bersifat regional seperti itu. Amerika kan cukup was-was, Bang, dengan adanya BRIC, ya. Gabungnya antara Rusia, India, Cina. Ini kan sebetulnya apalagi dengan terang-terangan India ataupun Cina mulai melakukan dedolarisasi. Jadi mereka sudah tidak lagi bertransaksi dengan apalagi dolar. Dengan serbuan peluru kendali, ya. Peluru kendali, skut kendali Iran kan luar biasa. Digempur habis seperti itu kan. Kan kita tidak terekspos saja, ya, semakin terjepit. Saya kira Israel semakin terjepit dan mau tidak mau memaksa Amerika tidak lagi melakukan pembelaan yang membuta. Terus Indonesia gimana, Bang? Nah, oleh karena tapi kita Indonesia, saya yakin Pak Prabowo akan mengambil perannya ke depan, tidak seperti Jokowi. Baik pemirsa, kita mungkin perlu nanti di lain waktu bicara yang lebih tematik dan lebih aktual. Di penutup atau di proses closing diskusi atau wawancara kita dalam acara UAT bertamu, kita mau mendengarkan bagaimana nasihat atau bukan nasihat, tapi mungkin refleksi, ya, menjelang milad ke-79 Masyumi. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipanggil memorinya sehingga masyarakat bisa melihat bahwa ini Masyumi bukan partai ujuk-ujuk, Masyumi bukan partai post power syndrome, Masyumi ini bukan partai nostalgia, Masyumi ini bukan partainya engkong-engkong. Nah, ini mungkin perlu diperdengarkan, Bang. Bagaimana Masyumi memasuki ulang tahun yang ke-79 dan peran-peran hari ini dan ke depan yang bisa disampaikan pada masyarakat maupun pengurus Masyumi di seluruh Indonesia. Ya, saya kira kita bersyukur, ya, hari ini kewajiban sejarah sudah kita tunaikan. Itu yang pertama. Kan orang tua kita terhambat dia untuk merehabilitasi Masyumi dan kita mampu hari ini. Amin. Itu langkah pertama sudah kita lakukan. Terus yang kedua, kita ingin memang memanggil saya kira seluruh komponen umat Islam, ya kan, yang selama ini pilihan politiknya kita nggak bisa salahkan. Mereka memilih politik karena menurut pandangan subjektivitas mereka masing-masing, mereka tidak terwakilkan dari partai-partai Islam yang ada. Kan kenapa? Karena partai-partai Islam yang ada itu belum merasa, ya kan, mewakili mereka seperti itu. Nah, dengan kehadirannya Masyumi ini, kan, ini kalau mereka belum merasa terwakil, insya Allah mereka bisa terwakilkan melalui kehadiran Masyumi. Dan kita ingin tidak hanya Masyumi, dan kita tetap ingin mendukung bila perlu P3 itu tetap besar. Ya kan, yang namanya kita tidak ingin juga PKS mengalami nasib seperti P3. Kita tetap akan mendukung P3, terus akan mendukung yang namanya partai umat, ya kan, bahkan partai bulan bintang. Tapi kan kita membutuhkan yang namanya kolaborasi. Kita mungkin bisa membuat model UMNO kayak di Malaysia, ya kan. Kalau memang belum bisa kita berintegrasi menjadi satu, mungkin konfederasi partai Islam. Kenapa enggak kita lakukan? Karena kita tidak punya beban sejarah. Kita ini kan tidak punya beban sejarah, tidak punya beban konflik, gitu loh. Kenapa kita tidak membuka diri? Dan saya meyakinkan betul kepengurusan Partai Masyumi yang ada sekarang ini bukan mereka-mereka yang ingin gila jabatan. Kita siap menerima, termasuk dengan Mas Anies. Mas Anies itu saya selalu menyatakan gini, Ustadz Alfian Tanjung, tanggung jawab historisnya itu jauh lebih besar daripada saya. Kenapa? Karena dia adalah kakeknya, adalah pengurus elitnya Masyumi. Kakek saya itu, kalau urus kakeknya, ya anggota atau pengurus ranting. Kakeknya Mas Anies itu adalah menterinya Masyumi. Jadi
panggilan sejarah jauh lebih besar, ya kan, Mas Anies daripada saya. Oleh karena itu kita datang, kita mengajak. Ya kalau Mas Anies ingin comeback, ingin membesarkan, ayo, ya kan, silakan. Saya dan kawan-kawan, tempat itu nggak penting. Yang penting ada di Mas Sumi. Hari ini ketua umum, besok jadi ketua departemen, besok menjadi anggota, nggak ada masalah. Dan itu diberikan contoh oleh orang-orang tua kita. Pak Sukiman itu pernah jadi ketua umum, tapi pada suatu ketika dia pernah menjadi orang di bawah. Ya, seperti di Muhammadiyah kan tradisi itu biasa juga. Ya kan, Bang Din pernah jadi ketua umum, Pak Amin tapi bisa jadi ketua ranting. Jadi jabatan itu bagi kita adalah amanah. Di Mas Sumi kita tidak, wow, kalau jabatan menghalalkan segala, enggak. Di Mas Sumi jabatan itu amanah. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang mengejar-ngejar jabatan. Nah, kalau Mas Anies mau bagus silakan. Tentu dengan mekanisme yang ada, ya kan. Tidak hanya, mari Mas Anies, saya bilang jangan tinggalkan peluang. Mas Anies itu sekarang ini dia magnitude. Makanya kita setuju Mas Anies menjadi sesuatu, tapi sesuatu itu akan sia-sia kalau tidak terformalkan dan tidak terorganisasi. Kita tunjukkan bahwa kita Islam, tapi kita Islam kita yang rahmatan lil alamin. Itu buktinya Mas Sumi kok dulu mengusung Islam, tapi juga bisa dipilih oleh orang-orang non-Islam, dan dia bisa juga memimpin seperti itu. Jadi bayangan kita itu kadang-kadang kita takut dengan bayangan sendiri. Jadi seolah-olah kita mau membuka diri kita, seolah-olah kita mau diterima ke semua orang, melepas jati diri kita. Menurut saya keliru. Rasul kan tidak mengajarkan kita melepaskan jati diri. Tetap jati diri kita, tapi kita tetap menunjukkan sosok Islam yang Islam yang humanis, Islam yang fleksibel, dan itu sudah ditemukan risetnya. Bukan saya ngomong, itu Profesor Dr. Firman dari BRIC. Dia menulis betapa yang namanya sangat tolerannya Mas Sumi. Buku ya terbaru. Ada bukunya sudah terbit dalam bentuk digital. Saya kasih kata pengantar di bukunya Prof Firman dari BRIC, atau dari kalau dulu LIPI seperti itu. Jadi BRIN, BRIN, bukan BRIC, BRIN. Prof Firman itu dulu LIPI dia. Bukunya pluralisme Mas Sumi seperti itu. Luar biasa buku kajian dia seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mengajak generasi-generasi baru yang punya gagasan, yang punya idealisme, mari bergabung dengan Mas Sumi ini. Yang peduli tetap bangsa dan umat, saya kira tempatnya di Mas Sumi. Baik pemirsa, selesai kita membersamai Bapak Dr. Ahmad Yani yang saya akrab panggil Bang Yani, dan saya semakin hari semakin melihat bahwa beliau kalau bahasa Melayu ini semakin berminyak, semakin punya daya pancar dan layak untuk terus memantapkan diri sebagai tokoh Mas Sumi. Semoga di periode ini yang konon kalau tidak salah muktamar tahun depan. Kita mau muktamar tahun depan. Wah, ini sebuah mudah-mudahan muktamar tahun depan itu, kalau keinginan saya subjektivitas ya, lahirlah anak-anak yang akan memimpin Mas Sumi ini. Umur saya 60 sekarang. Kelihatan aja mudah. Udah anak-anak umur 40 lah kita sekarang ini banyak kok. Kita hanya ya memberikan, kalau bahasa Melayunya, laluan. Kita memberikan laluan, memberikan jalan buat mereka bahwa Partai Mas Sumi ini halal dan boleh hidup dan boleh berjuang menegakkan nilai-nilai Islam di Republik Indonesia ini. Baik, subhanallah. Sekali lagi pemirsa, kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi di acara-acara yang lainnya, dan tentu saya ingin menegaskan bahwa saya mendatangi semua tokoh-tokoh Islam, dan kebetulan untuk kesempatan ini juga saya merupakan bagian daripada keluarga besar Mas Sumi sejak zaman tahun 70-an. Ibu saya itu suka nyanyikan lagu itu, Bang, walaupun sebenarnya bukan itu. Saya ingat pada waktu kita baru mau menggagas Mas Sumi Reborn itu, ada seorang ibu nenek di Bengkulu, didengarkan oleh cucunya, dia nyanyi tentang tadi bintang bulan Mas Sumi. Gitu. Itu dia tahu nyanyi itu. Kita merinding gitu. Baik pemirsa, sekian saja dulu saya Alfian Tanjung, dan tentu hari ini kita sudah menuntaskan sebuah silaturahim dengan satu tema uat bertamu. Kita jumpa dengan tokoh-tokoh kita yang lain yang pasti untuk izul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.